Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 6 Abu, Umar, Usman, dan Ali Solihah? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Kali ini Bu Yanti ingin memberikan materi baru untuk kalian di kelas 6 pelajaran bahasa Indonesia, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu materi ini. Bu Yanti harap kalian memperhatikan, menyimak agar kalian paham dengan materi yang akan Bu Yanti sampaikan. Baik, materinya adalah jenis teks atau paragraf. Itu ada 4. Yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf deskripsi. Bu Yanti kelebihan huruf A di kata paragraf di nomor 2. Kemudian ada paragraf eksposisi, dan yang keempat paragraf persuasi. Namun yang akan Bu Yanti jelaskan terlebih dahulu adalah paragraf narasi dan paragraf deskripsi. Apa itu paragraf narasi? Perhatikan semuanya. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seperti mengalami sendiri kejadian itu. Jadi, jika kalian membaca paragraf narasi, seolah-olah kalian mengalami sendiri kejadian dalam paragraf tersebut. Nah, dalam paragraf narasi ada 3 unsur yang ditemukan. Yang pertama, adanya tokoh, yang kedua adanya kejadian, dan yang ketiga adanya latar. Ya, latar di sini bisa tempat, bisa waktu, ataupun suasana. Contohnya seperti apa paragraf narasi itu? Kalian perhatikan. Bu Yanti akan membacakan contohnya, kalian pun bisa ikut membaca. Pergilah Aldi ke pasar menggunakan sepeda bututnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda tuanya menuju rumahnya yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Nah, dari contoh yang Bu Yanti bacakan tadi, kita dapat menemukan adanya tokoh, adanya kejadian, dan juga latar. Tokohnya adalah Aldi. Kejadiannya atau peristiwanya adalah Aldi yang pergi ke pasar untuk membeli belanjaan kemudian pulang. Dan latarnya ada pasar, ada rumah yang berupa gubuk ya, dan juga di pinggir sungai. Nah, karena ada 3 unsur tersebut, maka paragraf yang Bu Yanti bacakan tadi adalah contoh paragraf narasi. Nah, kemudian kalian pun setelah membaca paragraf tersebut seolah-olah ikut mengalami apa yang terjadi terhadap Aldi, ya. Itu adalah contoh paragraf narasi. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham, ya. Kalian bisa menemukan kenapa sebuah paragraf itu disebut paragraf narasi. Kemudian yang kedua adalah paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Perhatikan kembali ya, Nak. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seperti melihat sendiri objek yang digambarkan. Jadi ketika kalian membaca paragraf deskripsi, walaupun kalian belum melihat langsung objek tersebut, tapi seolah-olah kalian sudah melihat sendiri objek tersebut. Nah, dalam paragraf deskripsi biasanya panca indera kita ikut terlibat, ya.
Karena biasanya dalam paragraf deskripsi itu menceritakan tentang keindahan alam, tentang keadaan jasmani, watak, ataupun perasaan seseorang. Contohnya, perhatikan kembali. Ini Bu Yanti sudah memberikan kalian contoh-contoh paragraf deskripsi, baik tentang keindahan alam, tentang jasmani, tentang watak, ataupun deskripsi tentang perasaan. Ya, Bu Yanti tidak akan bahas semuanya, Bu Yanti hanya akan membahas salah satunya saja. Ya, Insya Allah kalian dengan nanti membaca, menyimak, ya, insya Allah akan mengerti kenapa paragraf tersebut dinamakan paragraf deskripsi. Baik, Bu Yanti akan mencoba membacakan contoh paragraf deskripsi tentang jasmani. Pak Budi merupakan salah satu guru di sekolahku. Rambut Pak Budi berwarna hitam serta pendek dan rapi. Warna rambut Pak Budi begitu kontras dengan warna kulit sawo matangnya. Pak Budi juga memiliki mata yang begitu sipit dan berwarna biru. Nah, Bu Yanti belum pernah ketemu Pak Budi langsung. Kalian pun belum pernah ketemu Pak Budi langsung, ya. Tapi Bu Yanti atau kalian bisa membayangkan, ya, bahwa Pak Budi itu, ya, berdasarkan paragraf yang dibaca, bahwa Pak Budi itu rambutnya berwarna hitam, rambutnya pendek dan rapi. Kemudian kulit warna Pak Budi sawo matang, matanya sipit dan berwarna biru. Nah, panca indera kalian bermain tuh. Panca indera kalian ikut terlibat. Kalian membayangkan rambutnya Pak Budi, kalian membayangkan warna kulitnya Pak Budi, kemudian matanya Pak Budi. Jadi panca indera kalian ikut terlibat. Jadi walaupun kalian belum pernah ketemu Pak Budi, tapi dengan membaca paragraf itu kalian bisa membayangkan sosok Pak Budi seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf deskripsi. Jadi paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seperti melihat sendiri objek yang digambarkan, walaupun belum pernah ketemu langsung dengan objek tersebut. Baik, mudah-mudahan apa yang Bu Yanti sampaikan tentang paragraf narasi, paragraf deskripsi berikut contohnya, kalian sudah memahami dan mengerti, ya, sehingga nanti ketika Bu Yanti memberi tugas, ya, kalian sudah paham apa yang mengerti dengan tugas yang harus dikerjakan. Baik, Bu Yanti harap kalian nanti dibaca lagi, diperhatikan kembali apa yang sudah Bu Yanti sampaikan. Oke, cukup sekian dari Bu Yanti. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.